Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dalam berkah lindungan dan ridha Allah. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan masih mengangkat seri budaya tentang 8 alam itu, 10 alam itu. Kali ini yang kita bahas adalah malaikat. Waktu, sekali lagi saya selalu waktu karena ini sebenarnya tafsir dari surat Al-Asr, wal asri. Waktu itu tidak bisa diulang, waktu itu tidak bisa dikejar dan juga tidak bisa ditinggalkan. Waktu mengikat dan memberi nilai. Oleh karena itu semua orang ada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan selalu saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Benar dalam kesabaran, sabar dalam kebenaran. Siapapun yang mencintai sesuatu maka dia akan menjadi hamba dari yang dicintainya. Video awal saya sudah sampaikan terkait dengan benda mati, batu, tumbuhan, hewan, siluman, setan, dan iblis. Kali ini terkait dengan malaikat. Jika iblis posisinya di kemaluan, karakternya melepaskan amarah, kemudian setan di perut, karakternya serakah untuk mendapatkan segala sesuatu, maka malaikat posisinya di kepala atau di akal. Malaikat bagi manusia itu adalah partner, ruh bagi manusia itu adalah senyawa, iblis bagi manusia itu adalah kompetitor, setan bagi manusia itu adalah kompetitor, jin dan siluman bagi manusia itu adalah parasit, tumbuhan, benda mati dan hewan bagi manusia adalah fasilitas. Malaikat itu menjadi partner, tetapi dalam situasi tertentu, maksudnya itu bisa mencegah, bisa menutup kita dari sampai atau dari tujuan kita menuju kepada Allah. Selama ini malaikat disimbolkan sebagai hal yang baik. Apakah demikian? Sebenarnya malaikat itu bukanlah hal yang baik, bukanlah sosok yang yang baik. Karena apa? Ya memang baik gitu. Maksudnya begini, malaikat itu ditakdirkan diberi akal tapi tidak diberi nafsu, pasti baik gitu. Jadi nggak usah diomong, nggak usah dibahas. Iblis itu diberi nafsu, nggak diberi akal, pasti jahat sudah, nggak usah diomong gitu. Nah, posisi malaikat itu sebagai partner, Malaikat ini karakteristik orang pemuja malaikat yang menghalangi dia, menghijab dia terhadap sampai tujuan kepada Allah adalah ilmu pengetahuan. Orang yang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan kemudian tidak menyandarkan ilmu pengetahuan itu kepada Allah, maka posisi malaikat sebagai membangun logika-logika yang logis, membangun cara berpikir yang runut, itu menjadi penghalang. Kenapa demikian? Karena akal itu terbatas. Akal tidak mungkin bisa menjangkau dimensi ketuhanan. Untuk menjangkau dimensi ruh saja tidak mampu. Untuk menjangkau dimensi setan, iblis, jin, siluman, itu tidak bisa. Makanya orang yang terlalu mengagungkan akal, menjadikan akal sebagai panglima dalam hidupnya, yang masuk akal dilakukan, yang tidak masuk akal dilakukan, yang tidak masuk akal tidak dilakukan,
itu artinya dia telah menjadi penghamba malaikat. Dengan menjadi penghamba malaikat, maka itu menutup jalan dia menuju kepada Allah. Sederhananya begini, Rasulullah SAW secara fisik melakukan Isra Mi'raj, secara fisik asli. Isra dari Mekah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa. Teori mana yang bisa menyelesaikan hal itu atau cerita itu? Teori mana? Akal mana yang bisa? Butuh beberapa teori yang saling bantah membantah, karena akal nggak nyampe. Untuk menjelaskan kenapa orang tidur tidak bisa diajak bicara, itu juga akal kesulitan. Saya bukan bermaksud merendahkan ilmu pengetahuan atau merendahkan cara berpikir atau pemikiran-pemikiran orang, tidak. Tetapi maksud saya adalah akal ini posisinya sama dengan nafsu, hanya beda posisi saja. Maksudnya akal ini derajatnya sama dengan nafsu, hanya beda penempatan saja. Kalau kita terlalu mengandalkan nafsu, maka kita terjerumus. Kalau kita mengandalkan akal, maka kita mentok, gitu loh. Jadi malaikat ini bisa jadi penghalang manusia untuk menuju kepada Allah. Aslinya begitu. Maka bagaimana solusinya? Ya jangan jadikan akal sebagai panglima, tetap jadikan Ruhul Kudus itu sebagai panglima. Kalau Ruhul Kudusnya bisa sebagai panglima, menasihati akal, menasihati nafsu, maka Ruhul Kudusnya akan merdeka dan bisa lepas gitu loh, bisa menuju Tuhannya, bisa menuju kepada Allah. Tetapi kalau menggunakan akal sebagai panglima untuk mencari Allah, mencari Tuhan, nggak bakal ketemu, karena dimensinya terbatas. Dimensi akal itu terbatas, belum nemu udah mati nanti kan gitu. Tapi apakah berarti kita tidak harus menggunakan akal? Bukan begitu. Akal ini adalah anugerah yang didampingi oleh malaikat. Itu bisa menelisik, bisa menelaah, bisa menganalisa segala sesuatu lah secara ilmiah. Tetapi jangan menjadikan itu sebagai satu-satunya sumber kebenaran gitu loh. Karena kebenaran akal, kebenaran ilmu pengetahuan, kebenaran akademis itu nisbi atau relatif. Tim Raja Nusantara itu mengedepankan 3 hal untuk memastikan sebuah kebenaran menjadi mutlak. Yaitu 1, spirit, yang kedua intelektual, yang ketiga religi. Kebenaran intelektual itu penting untuk memberikan penjelasan secara akal gitu loh, untuk memberikan penjelasan secara logis. Tetapi itu bukanlah satu-satunya kebenaran mutlak. Bukanlah kebenaran mutlak, karena kebenaran mutlak itu hanya pada spirit. Di spirit itu tidak ada abu-abu, benar dan salah. Kalau di akal, kalau di akademis, kalau di ilmiah, itu masih nisbi. Kadang-kala hari ini benar, besok salah, tahun depan salah, 10 tahun lagi salah. Teori tersebut. Kadang-kadang teori itu menurut si A benar, menurut si B salah. Padahal sama-sama guru besar, sama-sama pintar. Kenapa demikian? Karena kebenaran yang terletak pada akal itu nisbi. Kebenaran yang mutlak adalah kebenaran spirit. Itu pun kalau sudah tembus. Jadi seseorang bisa dipegang sebagai kebenaran mutlak jika dia sudah bisa melewati langit ke-6, dimensinya malaikat. Kalau dia sudah bisa mengalahkan malaikat sebagai partner akal, itu maka kebenaran spiritnya mutlak. Apa yang disampaikan orang itu mutlak, karena dia sudah bisa melampaui malaikat, melampaui dimensi langit malaikat. Kalau seseorang masih terjebak dengan kebanggaan dalam berpikir, kebanggaan dengan ilmu pengetahuan, saling adu pendapat argumen, kemudian menyebarkan hoak dengan argumentasi yang begitu masif, kemudian melakukan penggiringan opini ke arah yang menjerumuskan, saling membanggakan ilmu dan sebagainya. Nah, ini penghamba malaikat.
Sehingga ketika kita menghambat terhadap akal, menghambat terhadap ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada akal, kebenaran yang berdasarkan kepada akal, bahwa akal satu-satunya merupakan alat ukur yang mutlak kebenarannya, maka sebenarnya kita sudah menjebakkan diri dalam dimensi akal atau dimensi malaikat. Kalau setan menjerumuskan ke dalam dimensi nafsu, iblis, maka setan menjerumuskan kita, malaikat menjebak kita dalam dimensi akal. Sama saja tidak bisa menyampaikan atau tidak bisa mengantarkan kita kepada dimensi ketuhanan. Jadi kalau selama ini saudaraku berpikir bahwa malaikat itu adalah pembimbing yang baik, pada prinsipnya malaikat itu netral, partner saja. Dia partner untuk mencatat kita, untuk ya intinya partner saja. Tapi terjebak dengan akal, maka itu juga akan menghalang kita dari tujuan kepada Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan akal dan malaikat. Dimensi malaikat langit ke-6, posisi malaikat ada di akal atau di kepala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.